Halo GM, teman-teman, selamat siang. Kita tonton dulu video yang berikut ini. Oke, next target kemungkinan akan retest dulu lagi ke 855 ya. Nah, tapi ini aku nggak begitu yakin sama ininya, sama areanya. Kenapa? Karena sebenarnya itu RBS sih, ya. Cuman ya, apakah akan ada diskon-diskon? Bukan diskon sih, ada sedikit-sedikit gini ya. Jadi kita buat aja dua area yang akan menjadi ini kita patokan kita 837 835 ya, semoga nggak jebol lebih ya, soalnya kayak kemarin ya aku pasang plan itu kan menuruti sekali, kalian bisa lihat ya, pas ya di area kita ya. Keren keren keren, ini udah hampir seminggu lebih ya. BTC ini nurut banget sama yang aku gambar kayak gitu, aku seneng gitu. Kenapa? Karena ya sebenarnya memang kalau BTC nggak nurut ya memang otak aku aja nggak nyampe analisa atau memang lagi dikerjain kayak gitu. Kalau BTC pergerakannya sesuai technical analysis maka dia akan selalu nurut. Nah, selalu aku bilang betapa pentingnya technical analysis dibandingkan fundamental analysis. Kenapa? Karena di technical analysis kalian bisa mengetahui pergerakan semakro apapun kayak gitu ya. Nah, kayak gini, ini kan for retest aja nih, kalian bisa lihat zona retest yang di retest sebanyak 2 kali, pas banget ya. Dia dari sini kemarin ya candlenya, kemudian dia pas turun dia mantul lagi meskipun masih ada reject, dan aku yakin ini udah ada high volume candle ya. Ini apa ini ya, morning, bukan morning star sih, pokoknya ini udah reversal ya, reversal dari yang candle merah panjang ke candle hijau besar gitu ya, dari bearish ke bullish gitu, dan sekarang lagi retest di 1 jam ya, di supply 1 jamnya ya. Nah, kenapa technical analysis lebih penting? Karena kalian bisa tahu pergerakan apapun itu kecuali newsnya take control. Jujur itu agak sulit untuk technical analysis kayak gitu, karena ya sebenarnya news itu dan fundamental itu hanya pelengkap untuk bergerakan market. Contoh nih, ada good news. Sebenarnya BTC itu memang OTW, misalnya OTW 100.000. Sekarang harga BTC 84.000. Dengan ada news itu, bisa aja BTC ke 100.000 itu dalam 2 atau 3 hari. Tapi kalau misalnya nggak ada news, itu bisa 2 minggu, 3 minggu kayak gitu ya. Tapi dengan ada news itu hanya sebagai nitro, sebagai pemercepat, sebagai bahan bakar untuk dia melesat ke area atau target tujuan. Hanya itu guys. Jadi kalau kalian gambar sesuai SNR-nya, mau dump beritanya apapun itu tetap akan mantulnya di support areanya kayak gitu ya. Nah, kadang aku tuh terlalu dekat masang supportnya, itu doang sih kesalahannya gitu ya. Nah, kalau ini masih ada support nggak bang? Ada support terakhir. Ya, kalau misalnya ada apa-apa itu di 87 sampai 80. Ya, aku nggak perlu gambar sih, itu udah ada digambar sama SMC. Jadi simple aja. Tinggal baca market structure-nya. Nah, kalau kalian lihat yang kayak gini, kalian tahu nggak ini structure-nya apa? Oke deh, kita ambil yang clear deh chartnya, yang bersih ya. Nah ini untuk clickbait kemarin. Nah, kalau kalian lihat market structure gini, kalian udah bisa nggak nebak apa? Ya. Nah, kalau aku udah langsung ketebak. Kenapa? Karena di sini ada membentuk support trend line ya. Dan ini udah di luar kepala lah. Pokoknya lihat chart lanjang mau gimana berbentuknya itu langsung kebaca. Kebaca apa? Kebaca apa yang terjadi dan kemana selanjutnya, itu sebenarnya udah kebaca, udah ke setting gitu. Nah, tinggal kita lihat nanti pendukungnya, faktor pendukungnya. Misalnya nih, ini kan mau naik nih, faktor pendukungnya apa? Dan kalau mau turun, alasannya kenapa? Dan keberapa turunnya, kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini ada possibilities lah ya. Possibilities dia kalau aku perhatikan ini ada udah ada dua ya. Udah ada dua bagus gitu ya. Duh, gede banget. Oke, kita kecilin deh jadi dua. Nah, jadi ada possibilities untuk dia ngeretest di situ ya. Ada possibilities, and then kita perhatikan lagi ada apa namanya, ada resist ya di situ ya. Nah, kalau nih ini kan plan satu nih. Plan satu nih kita OTW jemput wick nih. Ya, wicknya masih ada di atas nih. Di 1 jam nih ada wick nih. Ya, yang belum tersentuh nih. Ini wicknya 50%-nya di mana ya? Kita cek dulu ya, 50%-nya udah kesentuh apa belum. Kalau misalnya belum kesentuh, oke kayaknya belum ya. Nah, kalau belum kesentuh ini ada possibilities 8485 lagi. Oke? Itu yang pertama. Tapi jikalau area itu
nggak holding atau nggak nahan, ada possibilities dia akan reject turun ke trend line di area sekitar 83 ribuan baru dia mantul ke atas. Oke. Nah, jadi ini plan untuk weekend ini. Oh iya, karena besok Senin ya, tanda kutip ya, hati-hati ya. Besok Senin ya, hari ini weekend low volume ya, jadi ada dua kemungkinan. Ada dia bentuk W, langsung dia ke 84 sampai 85 ini ya. Dan kemudian ada possibilities dia untuk nge-retest support trend lainnya ya, yaitu di area sekitar 83.500 baru dia ngaceng lagi naik ke atas, bisa aja ya. Semua itu tergantung nanti dari volumenya, karena kita nggak tahu ya kenapa volume itu kapan naik, kapan gede, maksudnya kapan gede, kapan kecilnya itu kita nggak ada yang tahu, karena kita kan buka market langsung lihat volume. Oh, tiba-tiba segini, oh tiba-tiba segini gitu kan. Nah itu kan mempengaruhi volatilitas market kayak gitu. Kalau semakin gede volumenya maka akan semakin mudah untuk bergerak gitu. Kalau sekarang ini weekend low volume ya, jam 12 ini di bule ini belum pagi gitu ya. Kita lihat lah ya di besok open market juga untuk Amerika yang pastinya akan bergejolak juga, terutama nanti jam 3 pagi ya, Asia season ya, seperti itu biasanya. Oke, kira-kira gitu aja dulu untuk mapping BTC kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, and see you in the next video. Bye bye.